Selamat bertemu kembali, Bunda dan para orang tua sekalian. Masih ingat episode sebelumnya, saya berbicara banyak mengenai nyeri perut pada anak. Saya akan mencoba mengupas salah satu dari topik tersebut, yaitu nyeri perut yang biasanya dialami oleh bayi, yang biasanya berusia 1 bulan dan seterusnya. Pada pertemuan kita kali ini, saya bersama teman saya, sebuah boneka yang mungkin akan saya gunakan untuk membantu para bunda sekalian dan para orang tua untuk belajar bagaimana menangani salah satu bentuk nyeri perut pada bayi kita. Apa itu? Kali ini kita akan berbicara mengenai kolik pada anak. Simak terus ya Bunda dan ikuti sampai akhir nanti. Baik, mari kita mulai pembahasan pertama kita. Apa itu kolik? Kolik adalah nyeri perut yang terjadi pada anak yang tidak lapar atau tidak sakit dengan kurun waktu biasanya lebih dari 3 jam sehari, lebih dari 3 hari, ataupun lebih dari 3 minggu. Semua penyebab yang disebabkan oleh infeksi atau dalam hal ini anak itu sakit ataupun lapar harus kita singkirkan terlebih dahulu. Paling awal gejala kolik ini biasanya terjadi pada anak berusia 2 minggu, pada bayi yang cukup bulan atau lebih jika bayi lahir pada usia kurang bulan. Kolik atau nyeri perut yang ditandai dengan menangis yang melengking tinggi pada bayi kita itu bisa terjadi pada kedua kondisi, apakah bayinya itu diberikan ASI eksklusif ataupun diberikan susu formula. Pada umumnya, gejala kolik pada anak ini akan menghilang sendiri pada usia 3-4 bulan. Namun, para bunda sekalian, inilah salah satu bentuk gejala pada anak atau bayi kita yang menyebabkan kita harus membawa putra-putri kita ke ruang gawat darurat. Nah, jika sebelumnya saya sudah bercerita banyak sekali mengenai penyebabnya, kali ini selain bercerita lebih jauh mengenai penyebabnya, saya akan mengajak para bunda sekalian untuk menangani dulu anak kita atau bayi kita yang mengalami kolik ini di rumah. Sehingga kita bisa membawa dalam kondisi yang lebih tenang, bayinya menjadi lebih nyaman dan berkurang tangisnya sehingga dokter pun di ruang gawat darurat bisa mendiagnosis dengan lebih baik. Simak terus, kita akan sampai pada topik selanjutnya. Baik, sekarang kita akan sampai mungkin pada pertanyaan yang paling sering diajukan oleh orang tua kepada saya, khususnya di ruang gawat darurat ataupun di ruang praktek kita. Dok, penyebabnya jadinya apa dok? Kenapa bayi saya sering menangis? Kenapa bayi saya sering menangis dan tidak bisa saya tenangkan? Sebenarnya penyebab kolik ini tidak bisa dipastikan secara general, artinya secara umum dari mungkin penelitian-penelitian yang ada bahwa penyebabnya pasti A, pasti B, pasti C, para bunda sekalian. Jadi banyak sekali penyebab daripada kolik ini. Kenapa biasanya pada umumnya ya, walaupun tadi saya sebutkan bisa terjadi pada 2 minggu pertama pada bayi cukup bulan, namun bisa terjadi pada umumnya pada akhir bulan pertama. Ada banyak varian penyebab yang mungkin kita harus pikirkan dan kami nanti di ruang gawat darurat akan membantu memilah mana penyebab ini yang menjadi salah satu penyebab utama kolik pada anak-anak kita. Yang pertama adalah mungkin terjadi oleh karena ketidakseimbangan bakteri pada perutnya. Mungkin terjadi oleh karena kurang bersendawa atau terlalu banyak makan atau kurang makan. Mungkin juga terjadi oleh karena stres misalnya. Mungkin terjadi oleh karena gangguan hormonal atau kekurangan enzim-enzim tertentu pada pencernaannya. Mungkin terjadi juga oleh karena lingkungan ataupun situasi yang menyebabkan bayi merasa tidak nyaman ataupun menjadi kurang waktu tidurnya. Banyak sekali penyebab yang mungkin terjadi pada anak kita.
mana di antara penyebab itu yang menyebabkan kolik pada anak-anak kita, itulah yang harus kita pilah satu persatu. Dan kami, para dokter di ruang gawat darurat, akan membantu para bunda sekalian untuk memilah apa yang menjadi penyebab, sehingga kita akan bersama bisa meredakan kolik pada anak kita dan tidak menunggunya untuk berhenti sendiri pada usia 3-4 bulan tersebut. Mengapa? Karena waktunya cukup lama, dan pada saat anak kita mengalami kolik, orang tua mana yang tidak cemas? Saya akan membantu para bunda sekalian untuk menangani kolik tersebut di rumah. Seandainya para orang tua sekalian atau para bunda belum bisa membawa ke ruang gawat darurat, segera. Simak terus bunda. Ya, sekarang tadi para bunda sekalian sudah saya perkenalkan penyebab kolik tersebut. Beberapa yang ingin saya tambahkan juga adalah seringkali oleh karena dia alergi terhadap susu formula yang bunda berikan kepada anak didik kita. Kemudian yang lainnya juga adalah oleh karena kepekaan dia terhadap cahaya dan keributan di sekitarnya. Itu juga adalah merupakan salah satu penyebab daripada kolik. Maka dari itu kita perlu mengenali sekarang. Kita sudah tahu bagaimana mengenali atau mendiagnosis apa itu kolik sebenarnya. Kita sudah melihat dan mulai tahu bagaimana penyebabnya atau apa yang menjadi penyebab. Dan sekarang yang ketiga adalah bagaimana melihat tanda-tanda tersebut secara praktis pada anak kita. Bagaimana tanda bahwa anak kita disebut kolik. Nah, secara praktis yang ingin saya bagi, tadi saya sudah sebutkan di awal untuk definisi adalah kolik adalah bentuk nyeri perut yang tandai oleh tangis yang melengking tinggi biasanya. Pada jam tertentu, 3 jam biasanya sehari, pada hari tertentu 3 hari biasanya dalam seminggu, atau selama 3 minggu berturut-turut. Nah, ini merupakan satu pola yang konstan tadi, tapi tidak menentukan bahwa setiap bayi yang mengalami kolik akan mengalami waktu yang sama dalam kejadian kolik ini. Bisa bervariasi di tiap bayi yang mengalaminya. Namun pada umumnya bayi akan menangis tiba-tiba, dan kalau kita periksa seperti yang saya pernah jelaskan sebelumnya, bagaimana menenangkan bayi, tentu kita harus mencek dulu apakah popoknya basah, apakah dia sudah minum, ataupun mungkin belum disendawakan mungkin bayinya. Nah, dalam hal ini jika semua penyebab tersebut bisa disingkirkan dan bayi tidak mengalami infeksi, nah kemudian bayi menangis dengan melengking kuat, nah ini sangat kita pikirkan bahwa bayi mengalami kolik. Pada saat menangis seperti ini, tiba-tiba bayi menangis, kita tidak tahu penyebabnya apa, tentu wajahnya atau badannya akan memperagakan satu posisi tertentu, tangannya mengepal, kemudian wajahnya akan kemerahan dan matanya akan melebar. Pada anak yang lebih besar tidak akan mengalami ini, tapi tentu pada bayi akan kesulitan mengetahui ini anak apakah menangis wajar ataukah menangis oleh karena penyebab lain seperti kolik ini misalnya. Jadi tanda kesakitannya seperti itu. Jadi tangisnya melengking tinggi, kemudian matanya melebar, tangannya mengepal, kemudian tubuhnya akan meringkuk dalam posisi tertentu. Dan yang sering datang ke kami biasanya adalah saat ibunya mengeluh tidak bisa ditenangkan dengan pemberian ASI. Jadi mungkin kita merasa bayi kita lapar, kita berikan ASI untuk menenangkannya. ASI, pemberian ASI terutama itu akan merangsang hormon endorfin yang sebenarnya bisa menenangkan bayi. Tapi bayi biasanya awalnya akan mencoba meminum ASI tersebut, tapi akhirnya dia akan menolak. Nah, inilah bentuk kolik yang lazim yang kita temukan di rumah saat anak kita mengalaminya. Dan bisa dibayangkan betapa kepanikan kita menghadapi anak-anak atau bayi kita yang seperti ini. Sebentar lagi akan saya sampaikan bagaimana kita menanganinya. Jika mungkin kita harus segera membawanya ke ruang gawat darurat untuk dibantu dikenali dan juga dibantu memecahkan masalah ini. Tapi setidaknya kita belum mampu atau belum bisa membawa anak kita ke ruang gawat darurat, apa yang harus kita lakukan di rumah? Saya akan tunjukkan pada para bunda sekalian. Jadi ini adalah gambar bayi yang mengalami kolik. Kalau kita lihat di sini, bayi tersebut terlihat menangis seperti biasa. Namun tangisan perlahan-lahan mulai meningkat, intensitasnya mulai kuat, dan tangisan bayi mulai melengking.
Mohon perhatikan ya Bunda, tangan terlihat mengepal di sana, ya. Dan tangis tidak berhenti, tangan mulai mengepal, dan kalau kita biarkan posisi seluruh tubuhnya, kita biarkan rileks seperti ini, cenderung dia akan menekuk tubuhnya sedemikian rupa dan tetap menangis keras. Ya, ini yang membedakan tangis yang karena kesakitan, karena kolik ini dengan tangis karena lapar, ya. Jadi perubahan posisi, apalagi dalam kondisi seperti ini, diberikan minum pada umumnya tidak akan memberikan respon yang baik. Dalam beberapa kasus memang tersedia beberapa obat saat ini yang untuk meredakan kolik bisa diberikan, namun saat ini rekomendasi obat-obatan seperti ini lebih ditekankan untuk mengatasi penyebabnya terlebih dahulu. Ya, pada gambar ini terlihat memberikan obat untuk meredakan kolik, namun sebenarnya kita harus tetap mencari penyebab dasarnya. Tetap perhatikan para bunda, bagaimana bayi terus menangis terus-menerus dan semakin menekuk badannya, sehingga disinilah hal yang menyebabkan kepanikan dari para ibu atau para orang tua sekalian. Intensitas seperti ini bisa berlangsung berjam-jam, ya, bisa 3 jam bahkan, seperti definisi kolik yang saya sampaikan di depan. Ya, nah di sini baru kelihatan mereda. Para bunda sekalian masih ingat bukan bagaimana saya menjelaskan penyebab di awal tadi? Nah, cara menangani daripada bayi kita yang mengalami kolik itu adalah seperti halnya kita menduga apa yang menjadi penyebab, yang seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Jangan abaikan anak kita atau bayi kita yang mengalami kolik ini, karena itu sangat mengganggu anak kita atau bayi kita. Yang pertama yang harus tentu kita lakukan adalah jika dia muntah, dan kita harus pastikan jika muntah dan sebelumnya minum susu atau susu formula atau ASI misalnya, pastikan kita menyendawakan terlebih dahulu. Saya akan mengajarkan cara menyendawakan tersebut. Yang kedua, jika bayi ini kita duga memiliki alergi terhadap susu ataupun makanan lain yang kita konsumsi kalau dia menyusui atau ASI eksklusif, tentu ibu-ibu semua, para bunda sekalian harus bertemu dengan dokter anaknya terlebih dahulu untuk menyampaikan apa saja yang bunda sudah konsumsi selama memberikan ASI pada anak kita. Dan jika dia meminum susu formula, tentu ini pun harus disampaikan kepada para dokter yang menemukan anak kita yang mengalami kolik tersebut. Susu formulanya jenis apa? Karena penyebab daripada kolik salah satunya adalah alergi terhadap susu sapi. Kemudian, perhatikan di sekelilingnya saat itu terjadi. Saya sudah sampaikan tadi bahwa suara yang begitu keras pada anak yang sebenarnya terbiasa pada situasi lingkungan yang nyaman di dalam rahim kita sebelumnya, di mana di situ suara begitu jauh dan begitu tenang, tiba-tiba dipenuhi oleh suara yang begitu ribut misalnya di sekelilingnya. Ini juga harus kita bantu kenali, sehingga mungkin kita harus membatasi keluarga-keluarga kita yang datang menjenguk anak-anak kita. Ya. Beberapa anak mungkin menimbulkan respon yang berbeda, dia biasa saja dengan suara-suara yang begitu banyak di lingkungannya. Kemudian, apakah anak mengalami misalnya perubahan flora normal atau bakteri di dalam ususnya? Mungkin ini bisa kita diskusikan pada dokter anak kita. Apakah kita perlu memberikan tambahan yang kita kenal namanya dengan probiotik misalnya, atau bakteri yang menguntungkan yang disuplementasi dari luar misalnya, atau pada anak dengan ASI mungkin mengencourage ibunya untuk tetap memberikan ASI pada anaknya, karena ASI sudah mengandung probiotik alami yang mungkin tidak semua susu formula memiliki tersebut. Probiotik ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan dari flora normal usus anak kita, sehingga tidak terjadi kembung yang berlebihan, sehingga tidak terjadi muntah yang berlebihan, dan bahkan jika ibunya salah makan sekalipun akan membantu meredam reaksi-reaksi intoleransi terhadap makanan ibu yang terserap lewat ASI. Dan jika anak stres misalnya, bantu redakan dengan mengusap punggung anak tersebut atau bayi kita, sehingga anak menjadi tenang. Cara untuk menenangkan bayi sudah saya jelaskan pada tayangan sebelumnya. Ibu-ibu semua bisa lihat pada tayangan itu bagaimana cara kita untuk menenangkan bayi yang aman. Nah, dari sekian bentuk cara kita untuk menangani dulu anak kita di rumah sebelum membawa ke ruang gawat darurat, saya akan contohkan beberapa di antaranya.
yaitu yang pertama adalah bagaimana cara menyendawakan bayi yang benar, kemudian yang kedua bagaimana cara menghilangkan gas yang tidak perlu dalam perut anak kita, sehingga tidak harus selalu muntah sehabis minum susu, ataupun misalnya kembung yang berlebihan yang dibiarkan, yang justru akan menyebabkan muntah yang tidak perlu. Ya. Jika kembung yang berlebihan ini terjadi, pada umumnya setelah gas itu dikeluarkan oleh bayi dengan teknik yang akan saya sampaikan, maka anak akan tenang kembali. Ya. Simak terus sekali lagi Bunda, masih ada yang harus saya peragakan di sini. Kita ikuti baik-baik sampai akhir. Seperti yang saya sampaikan tadi, boneka ini adalah teman saya untuk memberikan penjelasan kepada Bunda sekalian, sehingga Bunda bisa melihat dengan lebih mudah. Saya akan menyampaikan sekarang bagaimana cara kita menghilangkan udara yang tidak perlu atau menghilangkan kembung yang tidak perlu pada perut buah hati kita, ya. Kita bisa melakukan gerakan pijat sederhana di daerah perut, terutama pada saat bayi lapar atau kita bisa katakan 1 jam setelah minum, ya, ataupun 1 jam sebelum minum misalnya. Jadi gerakan itu sederhana sekali, yaitu kita menggunakan gerakan I. Seperti ini Bunda, jadi ini akan membawa udara yang tidak perlu ke arah usus besarnya sehingga bisa dikeluarkan. I, L, L, seperti ini. U. Perhatikan gerakan tangan saya. Gerakan tangan saya ini menunjukkan bahwa gerakan ini dilakukan secara intens, tidak putus-putus, dengan gerakan yang tidak terlalu menekan, dan juga gerakan yang tidak terlalu ringan. Sehingga gerakan ini kita harapkan secara konstan jika kita bisa lakukan pada anak, misalnya sehabis mandi dengan memberikan minyak telon kalau dia belum makan, ataupun saat 1 jam sebelum makan misalnya, ini akan membuat semua gas yang tidak diperlukan akan keluar. Sehingga justru nantinya gas ini tidak akan menimbulkan gangguan yang lebih lanjut saat anak diberikan minuman ataupun minum ASI secara langsung. Jadi mudah ya Bunda. I, L, U. Bunda bisa menambahkan gerakan lainnya seperti ini. Jadi ini adalah gerakan yang akhirnya menghilangkan semua gas yang ada pada perut bayi kita. Ini sebenarnya adalah bagian dari gerakan memijat bayi. Jadi memijat bayi atau pijat bayi adalah gerakan yang sudah dibuktikan secara ilmiah mampu meningkatkan imunitas anak dan juga peredaran darah yang baik pada anak. Namun ada beberapa gerakan khusus yang saya tekankan di sini yang gampang sekali dilakukan yang akan membantu meredakan kolik pada anak kita jika salah satu penyebabnya adalah gas yang berlebihan. Hal yang lain yang ingin saya bagi juga adalah bagaimana kita menyendawakan bayi dengan benar. Menyendawakan bayi dengan benar, sering sekali Bunda memilih untuk menggendong bayi kita, kemudian menepuk bagian punggungnya seperti ini. Mohon dipastikan bahwa yang ditepuk adalah di bagian kiri daripada anak. Itu adalah bagian lambung, sehingga udara akan ke atas dan akhirnya bisa disendawakan oleh bayi. Jika gerakan ini tidak mampu menimbulkan sendawa pada bayi kita bisa menggendong bayi kita dengan kepala ada di atas lengan kita seperti ini. Sehingga di sini kita juga akan melakukan hal yang sama di sebelah kiri. Nah, ini adalah gerakan sendawa yang bisa kita lakukan. Kalau bayi masih kecil, kita bisa pegang lehernya seperti ini. Kita lakukan gerakan seperti ini terus-menerus sampai bayi bersendawa. Mudah bukan cara menggunakan atau melakukan hal ini, Bunda? Nah, kalau kita lakukan secara teratur, maka salah satu penyebab anak tersebut mengalami kolik jika itu adalah udara yang tersisa di dalam perutnya, maka udara itu tidak akan menjadi pengganggu lagi. Sehingga salah satu penyebab kolik bisa kita singkirkan. Bunda sekalian, para orang tua di rumah, demikianlah ulasan saya yang saya rasa cukup untuk menerangkan mengenai serba-serbi kolik atau salah satu bentuk nyeri perut pada anak atau bayi kita. Pencegahan juga sudah saya sampaikan, tidak perlu yang ruwet, tapi hal yang sederhana yang bisa kita lakukan sendiri di rumah.
Kolik adalah sesuatu yang menakutkan. Siapapun yang mendengar anak kita mengalami kolik akan panik. Tapi jangan ikut panik. Lakukan hal-hal yang benar yang bisa kita lakukan. Apakah itu membawa segera ke ruang gawat darurat jika memang tidak mampu ditanggulangi di rumah. Tapi jika para bunda mampu melakukan atau menanggulangi sendiri di rumah, tentu akan lebih baik. Sekali lagi, ada tayangan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa saya membantu memilah para orang tua sekalian untuk menjaga anak kita di rumah dan menentukan kapan sebenarnya kita harus membawa anak kita ke rumah sakit atau ke ruang gawat darurat. Demikianlah penjelasan saya secara umum mengenai kolik dan bagaimana kita mencegah dan menanggulanginya termasuk mengenalinya. Sampai bertemu lagi Bunda. Ingat selalu like dan subscribe dan tekan loncengnya jika Bunda dan para orang tua sekalian ingin mengikuti hal-hal yang menarik yang kami sampaikan seputar anak-anak dan para bayi kita yang ada di rumah. Ikuti terus ya Bunda channel kami. Sampai bertemu lagi.